wabarakatuh. Tabi pun, masih bersama saya Cynthia Rahma, masih di Patriot News TV tentunya, yang menyajikan berita-berita terkini, aktual, berimbang, dan terpercaya. Berikut berita kami hari ini. Sejarah Danau Setu, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Madia, Jakarta Selatan. Dalam sejarah Danau Setu, dahulu suatu danau kecil lalu diperlebar oleh pemerintah guna peresapan air. Dengan lebar dan luasnya 37 hektar, danau terbesar di Jakarta, 1 Juli 2022. Dengan seluas itu, kini timbul mitos yang bermunculan di kalangan masyarakat luas sampai ke mancanegara bahwa di Danau Setu tersebut dihuni oleh buaya buntung. Naman Nalaim, tokoh masyarakat mengatakan, memang adanya cerita tersebut benar adanya, dahulu sangat angker, sebelum dijadikan wisata seperti sekarang ini. Adanya buaya buntung tersebut waktu danau tersebut belum diperluas dan diperlebar. Ada sebuah nenek kebiasaannya merendam, namun lama-kelamaan si nenek tersebut menghilang. Setelah ada warga yang menjaring ikan, bukan ikan yang dia dapat, namun buaya yang didapat, ungkapnya. Gunawan, wisatawan dari Lampung Barat, mengatakan, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama saya Gunawan, saya dari media iNews TV, khususnya dari Provinsi Lampung. Saya dari Kabupaten Lampung Barat. Sengaja saya berkunjung ke Jakarta Selatan, khususnya Betawi. Saya khususnya ingin menggali yang namanya Danau Setu, ya, yang berada di Jakarta Selatan. Dan saya langsung menghubungi adalah tokoh sejarah tentang adanya Danau Setu ini yang berada di Bekasi, khususnya ke Jakarta Selatan. Maka dengan beliaulah saya akan berbincang-bincang dan saya akan pertanyakan adanya Danau Setu sampai dengan yang begitu viral, ya, konon katanya ada pengisinya, yaitu ada penunggunya, ya, buaya putih yang sifatnya buntung, ya, sampai-sampai dengan adanya di Bekasi ini dikala ada orang yang pesta segala macam, ya Pak, ya, ada yang dibuat khusus yaitu roti buaya, Pak, ya. Maka itu, ya Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Saya ingin bertanya, Pak, nih sedikit banyaknya saya ingin mengetahui agar masyarakat luas tahu nih adanya sejarah yang namanya Danau Setu ini, Pak. Dari Danau Setu ini, Pak, sampai sebesar gini nih dari tahun berapa, Pak? Dan apa nih dalam segi dalam segi mitos yang selama ini mengguming nih tentang pengisi danaunya ini, Pak? Mohon diperjelaskan nih, Pak, biar media dan masyarakat umum tahu nih, Pak, tentang adanya Danau Setu ini. Monggo, Pak, izin dipersilakan diterangkan, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naman Nalim bin Haji Nalim, putranya Bapak Haji Nalim. Nah, terang yang pernah memang memegang satu babakan ini. Tadi saya ralat, ya, bukan Bekasi, kan? Srengseng Sawah. Srengseng Sawah. Srengseng Sawah ini lokasi. Ya, lokasi di Srengseng Sawah. Nah, ya namanya sekarang menjadi Setu Wisata Betawi, ya, yang ada di Jakarta Selatan. Ya, kalau mengenai umpamanya mitos sejarah, memang kebetulan saya ini kan lahir di sini, ya, Pak. Iya. Dari lahir sampai segini sudah tua, kebetulan saya di sini memang sebagai RT, ya. Gitu. Nah, kenapa saya agak mengerti sejarah sini, karena memang dari masih kecil sampai sekarang saya diam di sini dan berkecimpung dengan orang tua saya. Dari saya mulai ingat, dari saya masih anak-anak sampai 2003 di satu babakan itu. Iya. Nah, kebetulan orang tua memang waktu itu memang dipercayakan untuk memegang satu babakan. Dia meninggal 2003 kemarin. Nah, setelah itu barulah sampai sekarang ini sudah ramai, ya. Iya. Nggak seperti dulu. Jadi sejarah Setu ini dari saya ingat
bahkan dari orang tua saya, dari kakek saya pun juga memang udah ada berupa danau, tapi kecil, belum sebesar sekarang ini. Jadi itu ada yang saya tahu waktu itu ada perencanaan peresapan air untuk Jakarta Selatan, yaitu di yang sekarang namanya Setu Babakan. Itu kalau nggak salah memang betul waktu itu inisiatifnya waktu itu zaman Pak Ali Sadikin tahun 70. Pak Sadikin Pak ya. Saya juga sempat megang-megang untuk perluasan ini. Gitu. Jadi begitu tahun 70 di Presel mungkin di sini dengan adanya helikopter dan menyatakan ini memang ada buat bisa peresapan air. Gitu. Nah, dari tahun 70 sampai sekarang itu ya memang saya tahu persis mengenai di sini. Nah, jadi ya sekarang apa adanya dah yang sekarang terlihat nih Setu Babakan. Betul ya Pak. Alhamdulillah dengan adanya wisata ya sudah seperti dulu, masih hutan, masih apalah. Sebagian hutan rawa. Wah serem lah kalau dulu ya. Nah mengenai mitos sih memang setiap mungkin bukan daerah sini aja, setiap danau ataupun dimanapun ada ya pasti ada mitos yang berhubungan dengan orang-orang pintar ya, makanya yang bisa melihat begitu. Tapi saya terus terang aja yang saya bilang ini kan memang apa adanya. Iya, iya Pak. Ya, yang jelas saya nggak miring sana nggak. Iya. Ya. Memang waktu di sini pun ya, pertama sekali sebelum terjadinya ini jadi daerah wisata dan sudah bagus lah sekarang ini. Dulunya itu memang masyarakat di sini ada suatu sensasi apa sih namanya ya kalau kita kan seperti ada apa pesta rakyat. Dengan adanya pesta rakyat itu kan memang dulu di sini terkena banyak penunggunya. Iya. Banyak penunggunya. Iya. Yang penting kita jangan takabur aja lah. Betul. Ya, karena saya bukannya katanya, saya melihat jelas katanya gini. Tapi yang saya bilang memang yang saya lihat bukan saya mengada-ngada ya. Betul Pak, betul Pak. Saya mau orang tua di sini kan siang maupun malam kebetulan kalau dulu itu ya kalau kita bilang sering ada korban banyak dulunya sebelum jadi seperti ini. Sebelum jadi wisata gini Pak ya. Sebelum jadi wisata memang korban adalah banyak. Mungkin bukan saya bilang aja seputar orang-orang masyarakat sini tahu persis. Karena semua juga melihat gitu kan. Nah dengan adanya itu memang kategorinya serem lah di sini. Memang masih hutan. Jadi perencanaan itu saya bilang tahun 70 untuk peresapan air rencananya Pak Ali Sadikin. Nah terus 90 terrealisasi pembebasan. Nah 94 jadilah gini pembangunan turap pinggir. Nah selanjutnya. Nah banyaklah bangunan seperti zona A. Ada museum, ada apa. Nah sekarang alhamdulillah jadi yang dulunya orang malas angker ya datang angker jadi wisata Pak ya. Iya, sekarang jadi wisata. Terus Pak maaf dong, luasnya areal situ ini berapa hektar Pak luasnya nih Pak? Kalau yang Luasnya ini ya dulu waktu itu sih waktu waktu saya masih sering rapat itu kan. Sekarang ini lebih dari 37. Dulu aja 37 hektar. Hektar nih luasnya yang situ ini kan. Saya nggak tahu lagi sekarang zona A berapa saya. Nah, karena kan masalah wilayah ini kan memang udah masing-masing. Baik Pak, terus lalu adakah sangkut pautnya nih dengan suatu acara-acara kayak di Betawi nih, dikala ada acara pesta perkawinan itu disangkutkan dengan buaya gitu Pak. Apa ada sangkut pautnya dengan danau situ ini Pak? Iya. Ini jangan salah resepsi ya. Iya Pak. Memang setiap danau bukan di sini aja kan. Nah, kalau masalah buaya mungkin hampir sama. Memang ada. Tapi kalau masalah resepsi menurut saya
Kalau resepsi itu Betawi itu Kalau ada intinya buaya tuh yang dibawain buaya sampai gitu. di bawah buaya. Buaya. Karena kan gini Pak. Iya, Pak. Nah, kalau bukan kita menggambarkan bahwa ini lokasi wisata terus harus bawa roti buaya. Sebenarnya kalau menurut saya roti buaya itu kan menggambarkan. Ya. Nah, menggambarkan keakraban ataupun namanya kecintaan. Digambarkan bahwa buaya apabila dia mempunyai anak dia nggak boleh diganggu, dia setia gitu kan. Kalau menurut saya, kalau masalah itu kesetiaan yang nggak bisa dirubah. Nah, adapun masalah di Satu Babakan ini, memang saya pernah terjadi. Nah, waktu itu orang tua juga, terus ada ya masyarakat dari luar. Nah, terus sebelum jadi gini ya. Jadi dulu tahun kalau nggak salah sekitar mungkin sebelum tahun 70 itu. Kan boleh masih jaring, Mbak. Nah, orang jaring, begitu jaring, nah, biasanya banyak, nggak dapat, jaring lagi nggak dapat, nah jaring lagi. Nah, ternyata yang kena di dekat sana tuh, itu yang kena berupa buaya. Bukan berupa buaya, memang buaya. Tapi kalau orang tua saya dan saya tuh memang sudah tahu. Nah, di sini terkenalnya buaya buntung. Arti kata buntung bukan setengah buaya, bukan. Jadi buntung itu yang buntung. Dan sampai sekarang ini nggak pernah besar. Berarti kan mitos tersebut nyata tuh Pak, ada berarti kan itu kalau, Pak. Iya, makanya saya bilang kalau buaya buntung, itu nyata. Saya lihat dengan kepala saya sendiri. Ya mungkin banyak orang warga sini juga tahu dah. Iya, betul. Karena orang tua, dulu orang tua saya di sini kan memang yang ngurus ini, yang megang ini, dia kan tersebut orang tua saya terkenal Haji Nalim Ikan. Kenapa dinamain gitu? Memang dari dulu dia orang dari mana-mana itu datangnya ke rumah orang tua. Kalau dia mau mancing, dia minta ikan. Iya Pak. Nah, kesebutnya kalau di sini Pak, orang tua saya disebut Haji Nalim Ikan karena bisa memanggil ikan. Haji Nalim. Haji Nalim. Disebutnya Haji Nalim Ikan. Karena kenapa? Ada juga di sini Haji Nalim dipanggil Haji Nalim Kaya kan gitu. Sana rumahnya. Jadi kalau bapak orang tua yang kesini bisa manggil ikan. Gitu. Makanya kalau ada acara sini dulu ada pesta rakyat ya. Ada pesta rakyat, jadi ya orang tua lah yang dipanggil. Adapun dari mana ada pamannya, ada untuk perahu di sini, ada apa ya, tetap pertama orang tua. Nah, berupa mungkin saya juga nggak begitu nih, yang jelas dia kalau ada acara gitu ngasih, kalau kita sesajen lah untuk, karena apa dia bilang setiap memang ada penunggunya. Betul. Nah, kita juga harus beri salam. Betul. Gitu. Ini arti kata orang tua-tua dulu ya. Ya jangan kita dimanapun, siapapun, rumah kita pun kalau orang masuk kita juga kan harus senang. Nah, kalau salam kita harus salam. Itu gitu. Intinya intinya kita kalau mau ke rumah orang ya salam. Gitu Pak. Baik. Ya, itulah keterangan dari sejarawan yaitu Bapak Haji Maman tentang saya Naman ya. Maman? Naman Narim. Naman Narim ya. Beliaulah sejarawan yang mengetahui tentang adanya Danau Setu ini. Ikuti bersama saya, inilah danaunya. Dan kini lokasi situ ini dijadikan oleh pemerintah yaitu menjadi wisata Pak ya. Iya, ada wisata. Dan kategori kata Bapak Haji Naman, siapapun dari manapun apabila kita masuk ke daerah lain yaitu sifatnya assalamualaikum atau pamit kan.
Maka dengan itulah yang disampaikan oleh Bapak Naman, Haji Naman, tokoh sejarawan yang berada di muara atau di danau situ. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berwisata ke Danau Setu Jakarta Selatan bersama keluarga, dan ini momen yang pas untuk berlibur bersama keluarga. Memang benar, Danau Setu menurut sejarah terkenal angker dahulu kala, tapi sekarang sudah menjadi wahana wisata yang ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun luar daerah, tuturnya. Namun sekarang sudah menjadi wisata, dan kini tak perlu lagi khawatir bahwa penunggu Danau Setu tak seangker dahulu, yang penting sopan dan santun bila berwisata ke Danau Setu. Kota tua besok. Oke, kota tua baru. Sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada sekarang. Terselubung. Tidak WA aja nanti. Siang enak. terselubung. Panas tapi Kalau terang-terangan kayak dulu udah nggak berani. naik kereta juga bisa. Kalau di Melawi juga udah nggak kayak dulu terang-terangan ada di pinggir itu udah nggak terselubung. Baik, ini saya jalani dengan suatu kebahagiaan. Kebahagiaan itu ada di hati kita masing-masing ya. Kalau kita yang bahagia namun hidupnya hanya di dapur dan di sumur tidak ada kebahagiaan. Oke, maka itu saya ambil tema dan hikmahnya dari mama saya ini, Mas Barok. Kebahagiaan itu ada pada diri kita. Oke ya. Iya gitu. Kok dimaksain? Oke, kita cepet banget makannya. Emang dia emang. Pandu, senyum Pandu yang ganteng, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dengan saya atas nama Gunawan, ya, Raja Lua, Lampung Barat. Kini saya sedang berada di Jakarta Selatan, yaitu khususnya di Sungai Setu. Sungai Setu tersebut ialah banyak kisah-kisah yang akan saya gali. Hari ini saya akan menggali yang namanya sejarah-sejarah khususnya Sungai Setu. Ya. Pagi ini saya sedang meninjau, sedang melihat, sedang menayangkan inilah Sungai Setu yang berada di Jakarta Selatan. Sungai ini dekat dengan cagar budaya Betawi, ya. Air ini Sungai Setu ini sudah sejak tahun berapa, Mas? Monggo sini, Mas. Sini, Mas. Sini, Mas. Sini, Mas. Oh, ya, inilah saya akan perkenalkan dengan usia masyarakat yang berada di sungai, yang berada di wilayah lingkungan Sungai Setu. Ya, ini Kak, ke ininya luasnya berapa ini Mas ya? Berapa meter luasnya dan dalamnya berapa dalam ya, Mas? Ya. Untuk ini memang masyarakat menyebutnya Danau Setu Babakan. Ini adalah danau terbesar di DKI. Untuk luasnya sih kurang lebih sih 30 hektar ya. 30 hektar dari ujung sana sampai ujung sana. 30 hektar, guys. 30 Untuk hektar. kedalaman sih saya belum pernah mencoba, tapi ada beberapa yang masyarakat yang pernah ada yang tenggelam atau ini karena lumpur jadi tidak ada dasarnya. Jadi kalau diinjak dia bisa Bes ya. kebetulan memang sejarahnya ini saya kurang paham karena saya di sini baru 19 tahun. Kayaknya sih ini udah lama. Baru 19 tahun nih, guys, ya, saudara-saudaraku. 19 tahun nih beliau di sini, kan, itu kan. Tapi setu ini apa dibuat oleh yang namanya pemerintahan baru? Apakah dari awal sudah ada, Mas, nih sungai Setu ini, Mas? Dari awalnya memang sudah ada danau ini, cuma mungkin perluasan masyarakat yang tinggal di pinggir digusur, diganti rugi, jadi dia tidak di pinggiran danau. Danau ini memang dari
gubernur sebelumnya memang diperbaikin sampai sekarang pun karena belum totalitas sepertinya, jadi perbaikannya masih tersendat-sendat. Ini Mas, apakah ini dijadikan wisata? Apakah ya bagaimana nih selama ini dalam segi Sungai Setu ini kan masuk di sejarah nih, sejarah kayak maaf ngomong ya adanya ya buaya putih ya, sampai menjadikan viral bila mana ada perkawinan tuh ada roti buaya tuh, asal jangan mama saja jadi buaya nih kan, roti buaya itu gimana ceritanya Mas? Ada dari roti buaya jadi viral untuk khususnya di Jakarta Selatan ini, khususnya di apa ya namanya di Betawi. Kalau ada pernikahan perkawinan tuh ada yang namanya roti buaya. Mungkin ada sangkut pautnya dengan Sungai Setu ini ya. Silakan monggo mau diceritakan nih sedikit pengalamannya atau sejarah ini Mas, monggo Mas. Untuk Danau Setu Babakan ini memang dibuat pariwisata, tapi memang belum sempurna karena di sini ditetapkan juga jadi cagar budaya Betawi. Cagar budaya Betawi dulunya setahu saya ada di Condet, tapi dipindahkan ke Danau Setu Babakan. Itu adalah melestarikan budaya-budaya lokal asli Jakarta. Jadi kalau untuk danaunya sendiri memang saat ini dijadikan pariwisata untuk kunjungan, terus ada kebudayaan letaknya ada di sebelah sana. Iya. Yang ada corongnya itu adalah Nama budaya apa Mas? Nama budayanya Mas? Namanya Perkampungan Budaya Betawi. Nah, Perkampungan Budaya Betawi. selain selain yang namanya Danau Setu Babakan, ada juga cagar budayanya. Di situ ada cagar budaya, khususnya cagar budaya Betawi. Nah Mas, setelah kita ke cagar budaya Betawi, berapakah nih, maaf nih, untuk administrasi masuknya nih, biar beliau ini yang menonton biar tahu, oh masuk cagar budaya Betawi ini sekian nih yang karcis masuknya nih, tentu Mas. Kalau masuk ke museumnya Ya. cagar budaya Betawi tidak ada biaya, paling Ya. hanya parkir mobil aja. Parkir mobil kalau motor itu 2.000, kalau mobil sekitar 3.000. Kalau masuk ke cagar Ya. budaya Betawinya tidak ditarif, tidak, karena memang itu gratis dari pemerintah daerah. Nah, itulah sekilas keterangan-keterangan dari pemilik wilayah nih, dari khususnya di wilayah Setu dengan Mas Barok ya, yang sudah tinggal di kawasan ini yaitu 19 tahun ya. Oh, cukup berpengalaman beliau untuk menerangkan tentang adanya Sungai Setu ini. Maka dari itu kita akhiri. Raja Lua, Gunawan di Lampung Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini saya sedang menyelusuri yaitu Sungai Setu ya Kang ya. Setu Babakan. Setu Babakan. Ini danau terbesar di DKI ini. Ini danau terbesar di DKI. Nah ini ya. Oke. Baik, kemungkinan ya bagi pemirsa yang sedang berlibur ke Jakarta, jangan lupa ikuti sejarah Setu Babakan ya di Jakarta Selatan, dekat dengan cagar budaya Betawi. Disitulah di cagar budaya Betawi tersebut ya banyak yang namanya kisah-kisah atau sejarah-sejarah ya, khususnya sejarah Betawi. Nah ini kita sedang menyelusuri pinggiran dari Sungai Setu. Nah ini Mas, di Jakarta ini khususnya di wilayah Sungai Setu Setu ini berapa tahun Mas? 19 tahun. Wow, 19 tahun ya. Beliau ini
berada di Jakarta Selatan ini sudah 19 tahun. Mungkin bagi siapa yang ingin tahu sejarahnya, bisa nanti saya berikan kontaknya ya, atau minta kontaknya, atau saya kirim kontak di ininya ya, di channel saya ya. Atas nama saudara kita adalah Pak Mas Barok. Nah, ini masuk pintu masuknya. Nah, saat selamat datang. Nah, iya. Kalau pintu selatan dari sini masuknya. Nah, Pintu selatan. ini pintu selatan masuknya dari Jakarta Selatan ya. Ini pintunya, pintu masuknya. Nah, ini di sini banyak yang namanya tuh makanan-makanannya. Di sini ada. Nah, ini pintu masuknya ya. Ya. Gunawan Patriot Anyus TV melaporkan dari Jakarta. Sekian berita dari kami, saya Tria Salvia beserta kru Patriot Anyus TV mohon undur diri. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.